Alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang Maha Rahman yang alhamdulillah pada siang hari ini Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Nikmat yang luar biasa Allah ciptakan kita dalam keluarga yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang luar biasa Allah ciptakan kita bersama orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan yang luar biasa kita dikumpulkan pada majelis-majelis yang di situ ada mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pada zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita minta doa, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lewat Nabi Muhammad. Langsung datang ke rumahnya Nabi Muhammad, langsung datang ke majelisnya Nabi Muhammad. Namun bagaimana dengan kita umatnya Nabi Muhammad yang kita semua tidak pernah bersama Nabi Muhammad, tidak pernah bertatap muka dengan Nabi Muhammad, yang tidak pernah satu majelis dengan Nabi Muhammad, dan kita bukan pada zamannya Nabi Muhammad. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan khawatir. Kata Nabi Muhammad, ada jaminan buat kita sebagai umatnya yang terakhir. Apa jaminannya? Kata Nabi Muhammad, man zaroni fi mamati kama zaroni fi hayati. Barang siapa yang ziarah ketika aku wafat, maka seperti dia ziarah pada waktu aku hidup. Maka ketika kita ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, di makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama seperti kita ziarah kepada Nabi Muhammad. Namun itu pun jauh di Madinah. Ya kan? Kalaupun ada sempat, ada uang, ada sempat, kadang Allah masih belum mentakdirkan kepada kita. Namun kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada jaminan lagi, ada kabar gembira lagi buat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jaminan itu? Man sallama ahadun min ummati illa waradda alaihi ruhi. Jangan khawatir kalau kita belum bisa datang ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi Muhammad, ketika engkau mengucapkan salawat, ketika engkau mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ Nabi Muhammad dikembalikan ruhnya, dikembalikan untuk apa? Untuk menjawab salawat dan salam kita. Maka di situ kenikmatan yang luar biasa ketika kita bisa hadir pada majelis-majelis yang di situ dibacakan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad. Namun ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan undangan terbanyak yang kita buat, bukan keramaian yang luar biasa pada malam Nabi, pada acara Nabi Muhammad. Namun ada hikmah, ada yang hikmah yang kita bisa tiru. Namun laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada contoh yang baik dari Nabi Muhammad. Banyak seperti cerita Nabi Muhammad. Saya pun tak perlu cerita banyak, ibu pasti banyak yang tahu. Namun kita saling mengingatkan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terpenting yang kita bisa ambil pelajari adalah Nabi Muhammad tak pernah pilih-pilih. Gak pernah pilih-pilih, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pribadi masih pilih-pilih. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad itu antara orang tua anak kecil sama. Kulit hitam, kulit putih sama. Siapapun keturunannya, bukan keturunannya itu sama. Seperti kita cerita ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke pasar, Nabi Muhammad bertemu dengan budak. Budak ini sudah kulit hitam, ya kan, asapnya itu terbau rendah, ya kan? Sampai pada zamannya Nabi Muhammad dihapus budak. Bagaimana budak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Budak itu ibu yang dirahmati Allah. Ketika datang di pasar, Nabi Muhammad itu bertemu dengan budak lagi keliling-keliling dalam pasar. Nabi Muhammad bertanya, wahai budak, apa yang kau lakukan di dalam pasar ini? Kenapa engkau keliling pasar mulai pagi sampai sore? Ini yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi perhatikan budak yang terendah terhina kalau zaman dulu, yang ketika dijual mahal dibuat dia pakai pun halal. Namun budak itu gak tahu kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai budak, aku kehilangan
uang 400 dirham yang disuruh oleh majikanku untuk belanja bulanan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus apa yang kamu cari? Uang 400 yang aku berikan kuda itu hilang. Terus bagaimana aku gak berani pulang? Dia gak tahu kalau yang diajakannya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad memerintahkan kepada sahabatnya, apakah ada di antara kalian yang mempunyai uang 400 dirham? Kata sahabat, ayo ya Rasulullah, saya punya ya Rasulullah 400 dirham. Diambil 400 dirham, diberikan kepada si budak tadi. Diberikan ini budak, kamu kembali pulang kepada majikan. Kata si budak tadi mengatakan, wahai pulang, saya nggak berani pulang. Kenapa? Karena saya belum dapat belanjaan tadi. Terus belanja, kalau udah belanja selesai, apa yang dipesankan majikannya, budak pun nggak berani pulang. Apa kamu masih belum berani pulang? Enggak ya, pulang. Kenapa? Saya takut dimarahi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Budak tadi dipeluk ibu-ibu, diantar pulang. Rasul, budak terhina, nggak ada beda-bedanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya dipeluk, semuanya sama, ya kan? Dan di situ akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita memuliakan orang yang terendah, kita pun nggak terendah. Justru akhlak kita justru naik. Siapapun kita, orang itu nggak melihat ilmu setinggi apapun, tapi orang itu melihat akhlaknya. Dimanapun kita, sebagai orang tua kita, sebagai guru kita, sebagai panutan majelis kita, yang ditiru, yang dilihat bukan ilmu yang tertinggi, bukan berapa kitab yang dihafalkan, bukan ilmu nahwu sampai apa, bukan, tapi akhlaknya. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW? Tidak pilih-pilih. Itu yang kadang kita, saya pribadi terutama, masih pilih-pilih. Padahal kita akhlak itu terangkat ketika tawadhu. Man tawadhu'a tarafah. Siapa yang tawadhu maka Allah angkat. Bukan kita berarti duduk dengan pejabat naik terangkat, tidak. Duduk dengan siapa kita tidak. Tapi man tawadhu'a. Ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit dari kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengingatkan kita. Ini masih panjang acara maulid. Seperti kemarin saya katakan, orang mengadakan acara maulid setelah maulid Rasul, kan gitu. Ini masih panjang, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, ya kan? Seterusnya. Mudah-mudahan kita semua dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita minta doa sebelum saya tutup. Kita minta doa untuk semua yang sakit. Mudah-mudahan dari khusus kepada seluruh jemaah perempuan, jemaah Sureto yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini dapat undangan yang tak bisa hadir, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Ibu Faridah Banjar, mudah-mudahan kasih kebesaran oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan penyakitnya. Dan juga ibu dari anak-anak kami, ibu dari hadroh kami, dan anak kami dari hadroh ini ada ibunya yang sakit, Bu. Tapi beliau berjuang, ya kan? Ada mahabbah. Kan kemarin saya katakan, mahabbah itu bukan pilih-pilih karena ilmunya, tapi mahabbah itu memang tertanam. Ibunya di ICU di rumah sakit Ar-Razi. Berangkat, nak, kamu nak hadroh, praktekkan. Ketulusan anak-anak hadroh, betul saya support. Keikhlasannya luar biasa. Dari jauh beliau datang bukan karena apa-apa, tapi beliau sampai bawa air karena apa? Ibunya. Tapi luar biasa ketika ibunya kemarin sakit, Ustazah kayaknya saya nggak bisa hadir. Allah kasih kebesarannya melalui mukjizat Nabi Muhammad SAW, anaknya bisa hadir. Maka mudah-mudahan karena meramaikan dimanapun acara maulid Nabi, mudah-mudahan Allah memberikan kebesarannya, mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Semua yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kesulitan mudah-mudahan diganti kemudahan. Kita kepada anak-anak kita, keluarga besar kita, ala hadhihi niyatis shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.